sekarang Dedi ada di TPU Bifak Karet, di mana almarhum istri Dedi dimakamkan di sini. Nah, seperti kita ketahui sekarang sedang viral, sedang ramai yang dibicarakan tentang masalah makam istri saya yang statementnya dari Ibu Puput yang membicarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta dan apa yang sudah ada di dalam manajemen atau komputer sistem dari TPU. Nah, di sini saya perkenalkan dari pihak TPU ada Bapak Abdul Halik, terus ada Ibu Sri. Ya, jadi beliau akan menceritakan juga, dan beliau ini sudah melihat juga video dari Puput. Jadi nanti beliau akan menjelaskan secara detail. Ya, silakan. Ya, apa mungkin pertanyaan pertama aja sekarang mungkin dari Mbak Anggi. Ya. Mungkin boleh dijelaskan secara terang-terangan ini seperti apa sih? Katanya kan Dedi sendiri selama 5 tahun nggak pernah bayar administrasi pemakaman almarhum istrinya. Apakah betul sampai makamnya juga mau digusur gitu? Jadi gini ya, untuk pembayaran retribusi atau pajak pemakaman yang berlaku 3 tahun, itu kita kan per periode ya. Jadi satu periode 3 periode, satu periode 3 tahun kan. Jadi sesuai dengan catatan yang ada di sistem kita, itu ini dia terakhir untuk pembayaran di tahun 2018. 2018 kalau memang hitungan per tahun itu kita bukan hitungan per tahun, jadi kita per periode itu satu periode 3 tahun. Jadi 2018 ke sampai 2021. Nah, 2021 ini sudah memang sudah harus dibayar kembali kan gitu, sampai tahun 2024 gitu. Tapi sesuai sistem ternyata sih 2018 sampai tahun 2024 yang belum dibayar. Ada penunggakan 2 periode. Totalnya berapa itu? Totalnya itu untuk di blok AA1 kita per 3 tahun 100.000. Jadi 2 periode itu 200.000. Nah, itu nanti pembayaran pun adanya di PTSP. Bukan langsung ke kas daerah, bukan di kita. Jadi boleh ada disampaikan lagi, dilanjutkan. Jadi per 2015 sudah pembayarannya di bank ya Pak ya? Di bank, ya. Jadi pembayarannya di bank. Jadi tidak bisa membayarnya di sini. Jadi kalau kemarin ada statement Ibu Puput yang mengatakan membayar di sini, itu satu hal yang tidak mungkin karena harusnya dibayar di bank. Tidak, sistemnya sudah 2015 Pak ya, sudah di bank. Sudah tidak dibayar di kantor TPU lagi. Itu banknya bank apa ya Bu? Bank DKI. Bank DKI, melalui Bank DKI. Jadi tidak dibayar melalui tunai maupun datang ke kantor TPU ya Bu Sri ya. Jadi seperti itu. Jadi keterlambatan 5 tahun juga tuh, jadi itu tidak benar. Mohon maaf, itu tidak benar. Seperti itu. Lanjut Pak. Jadi kalaupun memang, maaf tadi siapa Ibu Puput, kalau memang mereka sudah merasa membayar, paling tidak mereka itu punya surat IPTN. Surat IPTN yang berlaku 3 tahun, 2018 sampai tahun 2021. Itu yang dikeluarkan dari PTSP yang berlaku 3 tahun. Tapi ada nama beliau nggak di situ? Berhak atau nggak membayar Bu Puput? Gimana? Bu Puput berhak atau tidak membayar? Nah, untuk pembayaran di sini kan atas nama Pak Bahtiar. Ya, Pak Bahtiar ya. Pak Bahtiar. Pak Bahtiar itu kakak dari Dedi. Ya. Bu Puput pun di sini sebenarnya nggak ada hak untuk pembayaran, karena yang berhak ini dari keluarga Pak Bahtiar. Paling tidak Bu Puput membawa surat kuasa dari Pak Bahtiar untuk pembayaran per 3 tahun 2018 tahun kemarin. Kalau memang mereka punya ada suratnya, buktikan surat ini gitu. Surat IPTN. Artinya tidak bisa sembarangan orang membayar ya Pak? Betul. Ya, betul. Itu bisa yang bayar paling dari pihak ahli waris yang bersangkutan namanya, atau dari anaknya atau suaminya, itu bisa. Harus nama-nama yang tertera di situ atau pakai surat kuasa atau Surat kuasa. Paling tidak dari awal kan mereka itu ada surat
kartu keluarga. Nah, tertera kartu keluarga itu pasti ada namanya ya, kalau memang bisa. Pak, Mereka membayar. pengakuan dari Mbak Puput sendiri, kabarnya dia dihubungi oleh pihak PPU karena belum memenuhi pembayaran untuk mengurusi makam. Menanggapinya gimana? Kalau dari pihak ada pihak PPU yang merasa sudah menelpon Mbak Puput itu atau gimana Pak? Oh enggak. Kalau dari pihak PPU kita tidak menghubungi mereka. Gimana Bu? Artinya tidak menyimpan nomor? Kita tidak menyimpan nomor ahli waris. Jadi kita tidak menghubungi ahli waris yang belum bayar ya. Kita tidak. Berarti langsung ke bank ya, transfer ke bank. Iya. Biasanya ahli waris sendiri yang datang ke sini karena punya surat IPTN. Karena punya surat IPTN yang berlaku 3 tahun. Dan tertulis di situ masa berlakunya. Bisa lihat sendiri masa berlakunya sampai tahun berapa ahli waris datang. Biasanya Bu, kayak gitu. Sri, ketika maksudnya ahli waris tidak membayar, itu ada jangka waktunya sendiri sampai akhirnya makam itu sendiri digusur atau seperti apa sih? Nah, kata gusur itu Bahasanya bukan digusur. Bahasanya bukan digusur tapi digunakan untuk orang lain. jadi tidak ada Jadi pembusuran. kasar. Itu pun ada fase ya Pak ya. Bukan Itu langsung jadi kita gini, gunakan. untuk makam yang kadaluarsa, disebut Kadaluarsa, makam apa sih? kadaluarsa itu makam yang berlaku yang telat jatuh tempo 3 tahun, kita kasih jangka waktu 3 tahun, Satu periode lagi. 1 periode. Jadi kalau masih dalam terlambat 1 atau 2 tahun itu posisi masih aman. Nah, setelah 6 tahun ke sana, lewat 1 hari pun itu di sistem kita udah ada tanda merah gitu. Warna merah. Jadi intinya bukannya bahasa digusur ya, hak daripada ahli waris atau keluarga kembali ke Pemda. Jadi sudah bisa kita pakai untuk gunakan pemakaman orang lain. Tapi kita di sini di pemakaman juga tidak semena-mena seperti itu kan. Ada kebijakan. Masih ada kebijakan. Tapi bahasa ditiban dengan makam orang lain itu berlaku nggak sih Pak? Karena kan menurut pernyataan yang bersangkutan seperti itu juga. Saya bilang tadi, kita itu ada kalau masih posisi terlambat 2 atau 3 tahun, posisi masih aman, nggak ada masalah. Enggak, bahasa ditiban oleh Ditumbang pakai orang lain, ya. itu bisa saja. Seperti bilang tadi yang dari 6 tahun, lewat 1 hari pun mereka udah haknya daripada keluarga yang di atas maupun yang di bawah maupun di atas, itu haknya udah kembali ke Pemda. Oke Pak, mengenai administrasi ini seperti apa sih Pak? Karena kan menurut yang bersangkutan Pak Puput bilang dia dihubungi oleh pihak PPU. Nah, apakah ini ada korelasinya ketika si ahli waris keluarga itu ketika terlambat ada dikontak dari pihak PPU sendiri? Ingatan Tidak. atau seperti apa? Iya, cara Biasanya kita tidak ada Pak. Tidak ada itu karena kenapa? Karena semua keluarga atau ahli waris yang memiliki makam di TPU itu mudah memegang surat yang berlaku 3 tahun. Karena saya bilang tadi kalau terlambat cuma 1 atau 2 tahun mereka kan masih bisa ingat kan gitu. Surat ini udah telat 2 tahun kan gitu ya. Dan berarti bersih perpanjang nggak jadi masalah itu. Cara mengingatnya nggak ada. Mengingatnya seperti apa? Cara Atau dibiarin aja? Di IPTN itu ada tertulis masa berlakunya. Di surat IPTN yang sudah diperpanjang itu ada masa berlaku tertulis di bawahnya. Nah, tertulis di bawahnya itu ada masa berlaku 2021, 2022 gitu loh. Jadi dari ahli waris sendiri punya kewajiban untuk mengingat sendiri makam keluarganya. Tapi ketika ahli waris sendiri tidak Lupa. tidak mengabaikan Cara itu, misalnya mengingatnya seperti apa dari pihak? Makanya saya bilang tadi, insya Allah kalau 1 periode ditambah 1 periode masih aman ya Pak ya. Kita PPU Pemda itu punya kebijakan, nggak main gusur, apalagi bahasa gusur itu tidak ada. Enggak, cara Artinya tidak ada mengingatnya mengingatkan gini, atau Tidak ada. menelpon ya? melalui telepon gitu apa Atau enggak? surat. Atau ngirim surat gitu? Selama ini kita tidak. Tidak ada semua. Berarti nggak ada konfirmasi, mohon maaf, ketika nama kami akan ditiban untuk orang lain juga tidak akan ada konfirmasi kepada pihak keluarga ya? Pernyataan Puput itu berarti bohong ya? Bohong. Oke Dad, mendengar kalau Mbak Puput ini berkata bohong dengan tangkapannya Dad? Nanti ada sessionnya. Sementara ini kan ada Pak Halik dan Ibu Sri. Mendingan ke Pak Halik, Ibu Sri dulu. Nanti ada sessionnya sama Didi. Mumpung ada beliau karena beliau yang lebih lebih bisa menjelaskan semua pernyataan-pernyataan Puput yang akan dibantah atau dijelaskan secara detail oleh Pak Abdul dan Ibu Sri. Nanti ada saatnya sama Didi. Silakan Pak tanya aja Maulik, Pak. mungkin ini
boleh ditegaskan kembali pertanyaan bahwasanya pernyataan Puput itu salah ya, tidak benar, apalagi kan ini membawa nama TPU sendiri ya, instansi seperti apa? Jadi pernyataan sesuai dengan buku Puput itu sebenarnya tidak benar. Semua tidak benar. Mungkin bisa dibenarkan juga ya, karena mereka mungkin punya perawat di luar, hubungan lain di luar dari kita gitu loh, yang bukan dengan urusan dengan ke kantor. Bisa dibilang calo atau Gini, Bukan calo, perawatan sendiri. ada orang yang merawat, ya ada orang yang merawat makam di luar kantor gitu. Jadi seperti Dedi ini, makam almarhum istri Dedi itu ada yang merawat gitu, ada yang merawat istri orangnya namanya Ade. Nah jadi setiap bulan itu setiap hari dibersihkan, ya di rumputnya disiram seperti itu. Dia perawat, ada yang merawat gitu. Dan mereka bukan orang-orang dari kita, bukan orang resmi. Kemungkinan jadi Ibu Puput itu mungkin bayarnya itu kemungkinan itu nggak tahu, nanti saya salah lagi, kemungkinan ke bagian ke perawat gitu, bukan ke kantor bagi perawatannya. Karena kalau kita ini untuk perawatan khususnya di TPU, kita untuk perawatan keseluruhan itu udah kita rawat semua. Setiap bulan. Setiap hari, setiap hari kita babat, kita muter dalam satu bulan itu, karena kita luasan di sini untuk karet pipa kurang lebih 16 hektar kurang lebih ya, 16 lebih lah sedikit. Dengan jumlah petak yang Dengan ribuan. jumlah petak yang ribuan petak makam. Kita juga tidak merawat satu makam. Kita secara global kita rawat, tiap hari kita babat. Nah biasanya ahli waris itu mempunyai, makam saya, keluarga saya kepengen lebih bagus kan. Mereka cuma secara diam-diam punya perawat tersendiri, cuma orang itu di luar dari resmi yang di TPU. Artinya memang di luar dari TPU ya, maksudnya kalau resminya memang ini ya. Ya, Jadi resminya hanya mereka pun retribusi. tidak ada berwenang untuk memindahkan makam atau seperti apa ya? Nggak bisa. Dan bahasanya bukan memindahkan ya Pak, Meniban itu ya. atau menggusur, itu nggak ada bahasa seperti itu. Kita nggak ada penggusuran atau memindahkan, nggak ada memindahkan makam orang lain gitu, nggak ada. Hak ahli warisnya itu pindah balik ke Pemda lagi gitu aja. Tapi gimana mungkin jadi ini kan permasalahan keluarga jadi melebar membawa instansi juga ya kan, ini instansi resminya, lalu ada juga perawat makam yang terbawa-bawa juga, seperti apa mungkin? Sebenarnya sih awalnya karena Pak Dodi datang mengecek makam ya Pak Dodi. Iya, iya. Awalnya mengecek makam soal retribusi. Kita cek lah di sistem. Setelah kita buka di sistem ternyata memang ada ketunggakan 2018. Awalnya sih itu ya Pak Dodi ya. Iya, awalnya itu. Awalnya itu. Iya. Sampai akhirnya kita seperti ini. Tapi ini sudah selesai ya proses pembayaran di Sedang diproses. 2018 ini. Sedang diproses. Oh, Sedang diproses. Berarti yang kemarin dinyatakan oleh pihak Puput, berarti kemarin itu dia mengaku membayarkan, padahal ini justru baru mau dibayar. Ya. Sedang proses Pak Dodi yang akan bertanggung jawab selanjutnya. Jadi saya jelaskan, jadi pembayaran masalah makam itu dari awal 2003 itu atas nama kakak saya, Pak Bakhtiar. Beliaulah yang mengurus dan mencari makam, dan dapatlah di TPU Karet Bipak sini diproses KTP-nya kakak saya, jadi diproses di sini dan sampai sekarang masih nama Pak Bakhtiar, kakak saya. Jadi siapapun yang mau membayar makam itu tidak bisa tanpa surat kuasa dari Pak Bakhtiar. Nah, seperti itu. Jadi sudah jelas apa yang disampaikan Ibu Puput itu tidak benar ya. Jadi ada di sini ada langsung ya, kepala TPU Bipaknya Pak Halid dan Ibu Sri mewakili dari instansi TPU Karet Bipak. Jadi tidak benar kalau Puput yang membayar makam perpanjang makam istri saya almarhum Lucy Mayawati, seperti itu ya Pak ya. Ya. Dan mohon maaf, artinya bisa diakui juga memang administrasi pemakaman juga memang belum maksudnya
belum lunas ya dia. Kemarin tuh belum diurus. atau Iya, apa? karena begini, karena ada antara 2015 itu ada peraturan baru itu tadi yang biasanya membayar di sini langsung ya Bu ya. Sekarang dialihkan ke bank itu loh. Itu yang ke sistem. Jadi nggak bisa bayar di sini lagi. Jadi harus bayar ke bank. Kan itu harus ada virtual account-nya. Ada yang harus virtual account ya Bu ya. Iya, Nah, itu Dedi itu belum punya. Nah, sekarang ini sedang diurus. Nah, menjelang saat ini sekarang mau diurus dari kakak Dedi namanya Pak Baktiar, diurus nanti atas nama saya Bu ya, sebagai ahli warisnya nanti yang mengurus, Yang akan melanjutkan supaya tidak ribet gitu. Jadi kalau misalnya besok itu mau bayar harus ke kakak saya dulu. Sementara kakak saya kan Baktiar itu juga sibuk kan, kadang ke Solo, kadang ke Bandung kan, anaknya kan kuliah di Solo sama di Bandung gitu. Nah, sekarang ini supaya bisa lancar ya sudah, saya tadi sudah bilang sama Bu Sri, udah minta surat kuasa dari Pak Baktiar, kakak saya, kakak Dedi, dan sekarang nanti sudah dapat surat kuasa, sekarang sudah bisa dialihkan atas nama Baktiar ke saya Bu ya. Nah, seperti itu. Bisa Bu Sri yang menjelaskan itu. Itu namanya apa ya, pergantian ahli waris. Perubahan. Perubahan ahli waris dari Pak Baktiar ke Pak Dodi. Jadi saya minta sama Pak Dodi bikin surat pernyataan ya. pengalihan ahli waris. Jadi Tadi udah seperti itu. dibikin juga sama Pak Dodi. Nah, Tinggal ini proses aja saya aja Dedi aja nggak bisa membayar gitu. Ya. Saya aja nggak bisa membayar kalau nggak ada surat kuasa dari Pak Baktiar. Apalagi Puput gitu kan. Nah, ini kan sudah jelas ya, tidak benar pernyataan dia yang bilang sudah membayar. Ini bapak-bapak ini dan ibu langsung dari TPU-nya Karet Bifak gitu. Jadi jelas tidak benar. Yang 5 tahun belum dibayar juga itu tidak benar. Jadi ini satu klarifikasi dari Dedi yang langsung diwakilkan oleh pihak TPU Karet Bifak. Untuk biaya sendiri totalnya berapa Bang yang selama ini belum dibayar? Cuma 200.000, 100.000 per 3 tahun. Itu 3 tahun kena 100.000, kebetulan adanya di AA1. Iya. AA1 itu AA1 itu paling mahal. untuk Apakah ada pembayaran retribusi kita Cuma tertim 100.000 itu ya? blok AA1, AA1. A1 100.000. Iya. 100.000. Nah, Jadi- apakah 100.000 itu apa aja sih Bu? Maksudnya perawatan kah? Oh, bukan. Seperti apa sih? pajak? 100.000 itu pajak kita per 3 tahun aja. Pajak. Nggak ada, iya, retribusi. Ya, jadi ada nggak pernyataan, saya nggak tahu ada nggak pernyataan Ibu Puput yang menyatakan bayar sekian jumlah uang dan sebagainya, bisa diklarifikasi apakah ada dan sebenarnya hanya 100.000 per 3 tahun. Oke. Ada nggak ada pernyataan yang menyatakan dia membayar sejumlah uang dan berapa? Karena Dedi nggak pernah lihat ya gitu pernyataannya. Jadi, mohon maaf, berarti alasan Dedi maksudnya belum membayar ini karena terkendala dengan permasalahan sistem tadi ya? Sistem tadi yang Bukan tadi karena Dedi memang tidak mengurusi atau jadi masalah tidak, ya? enggak. Ya, karena memang mungkin kesibukan Dedi juga, salah satunya juga ada sistem sekarang yang harus dibayar di bank. Ya, jadi tapi Dedi juga pun kalau misalnya nggak bayar, tahu baru 1 tahun juga aman, nggak dibayar juga nggak apa-apa ya Bu ya. Kayak bayar mobil dan motor gitu kan ada jatuh temponya. Jadi nggak ada masalah. Kalaupun misalnya tahun ini Dedi nggak bayar ya mungkin tahun depan mungkin Dedi bisa bayar itu nggak ada masalah itu. Tapi sebenarnya adalah ada pengalihan sistem dari manual dari bayar langsung sekarang ke bayar ke bank. Itu yang harus diurus sekarang gitu. Jadi besok kita bisa m-banking ya Pak ya? Bisa Ya, di bisa m-banking di- juga. Jadi bisa di m-banking. Nah, ini sekarang Dedi urus seperti itu. Jatuh temponya kapan sih kalau untuk makam masih ada? Sendiri? Kalau di sini untuk tanggal untuk jatuh tempo di sini jatuh pada tanggal 26 bulan 4 2018. Boleh dilihatin kamera. Ini tahun pertama ya? Masih Tahun ada tahun periode. Periode pertama. Periode Pertama ya? bukan periode pertama. Ini udah periode yang keempat. Tempat pembayaran. Keempat dari Empat kali jatuh pembayaran. pemakaman tahun 2003, 2006, 2006, 2009, 2009 sampai 2015. Per 3 tahun 3 tahun ya? Artinya ini kan 2018 masih aman, jatuh temponya lagi 22. 2021. 2022 masih Ya. jatuh tempo tanggal bulan 4, posisi masih aman. Berarti artinya Tanggal masih 24 nya. Tanggal 25-nya itu di sistem kita udah secara otomatis merah. Merah. Ini masih kuning. Masih kuning masih. Artinya tahun ini ya jatuh temponya? Ya.
Jaga temponya 2018. 2018 ke 2021, Periode 2021 ke 2024. Ya. Baru berubah dari kuning ke merah. Iya. Artinya Masih lama. 2024 masih udah Itu temponya masih iya, masih masih ada 2024. waktu 2 tahun lebih lagi. Dia berubah menjadi merah. Nah ini kita lihat nih, ini dulu ini pembayaran manual, ya dulu pembayaran manual itu berlaku 3 tahun, berlaku 3 tahun. Jadi bayar 100.000 3 tahun. Ya, kita lihat ya, hanya 100.000 berlaku 3 tahun. Ini dulu masih manual. Iya, Nah ya Bu ya, masih manual ya. Ini saya fotokopi dulu, ini warnanya merah. Ya. Saya nggak tahu kemana ya Pak, betul ya. Ini dulu seperti ini. Nah sekarang 2015 ada pengalihan sistem baru pembayarannya melalui bank. Satu pintu. Ya, di satu pintu. Itu tahun pertama ya? Ya di tahun pertama. Tahun pertama. Ini tahun pertama. Pada saat istri Dedi meninggal 2003, langsung dibayar terus seperti 3 tahun. 2006. 2006. Ya 2006 langsung bayar lagi, itu rutin. 2009. Nggak ada masalah. Ya. Dan biar tidak ada kejadian yang sama yang orang mengaku telah membayarkan. Gimana? Ya, sekarang Ya, sebenarnya sekarang ini kan preskon ini dengan pihak TPU Bifak ini edukasi ke masyarakat juga ya Pak ya, Ibu ya. Kalau pembayaran makam itu tidak sembarangan, tidak ada surat kuasa dari ahli waris itu tidak bisa dibayar. Nah ini kan yang kemarin di statement dari Puput itu, ya ini menepi statement, ya jadi sudah jelas ya. Jadi tidak ada Puput itu datang ke sini terus ditelepon, nggak ada. Pihak TPU nggak pernah menelpon Puput. Pihak TPU juga tidak pernah menerima ya Puput di sini, ya menerima sejumlah uang pun tidak. Jadi sudah jelas ini klarifikasi yang harus diluruskan di masyarakat. Jadi kalau Dedi pun sendiri melihat ya langsung dari Pak Khalid dan Ibu Sri sudah cukup untuk membantah statement dari Puput. Biar nggak kejadian hal serupa yang menurut pihak sana telah membayarkan apa ada? Ya Bayar langsung jangan. berapa tahun? Kenapa gimana? Jadi mau langsung bayar berapa tahun? Nggak bisa. Nggak bisa itu. Bisa. Ya jelasin lagi Pak. Kalau jadi nggak bisa dari sini misalnya 100.000 ya udah 100.000 3 tahun, nggak bisa misalnya Dedi bayar 500.000 buat sekian tahun gitu. Tidak bisa. Jadi harus 100.000 udah 3 tahun, 3 tahun lagi perpanjang 100.000. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Monggo Pak dijelaskan Pak. Jadi untuk pembayaran retribusi itu kita per 3 tahun. Satu periode 3 tahun. Itu tidak bisa kita bayar sekaligus 4 atau 3 periode, tidak bisa. Kita tetap bayar per periode, kecuali tunggakan seperti sekarang ini ya, kita bayar 2 periode berarti 2018